Oke, back to IT Home. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita ya, kita aja. Kalau kalau yang lain mungkin nggak sayang sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di apa kata alumni ya. Kali ini saya kedatangan alumni spesial ya. Ini by request juga sih. Katanya minta alumni yang cewek dong, jangan yang cowok terus. Ya buat penyegaran mungkin ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama alumni kita yang satu ini. Nanti saya perkenalkan, nanti tetehnya juga memperkenalkan diri, terutama buat adik-adik kelasnya ya. Ya jauh sih mungkin nggak kenal juga nih tetehnya juga, karena udah beberapa tahun yang lalu lulusnya. Mudah-mudahan sih masih inget ya, diingatannya hal-hal yang menarik waktu zaman sekolah dulu ya. Mungkin langsung aja silakan diperkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Firna Firdiani Hidayat, alumni SMK Negeri 4 Kota Bogor, lulusan tahun 2018, angkatan ke-7. Oke, angkatan ke-7 2018. Iya. Sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Alhamdulillah masih ngerasain beneran sekolah ya. Iya. Sama Bapak ini. Kayak gini, Teh Firna ya. Saya manggilnya Teh Firna aja ya. Biasanya Firna aja. Iya. Soalnya ini ada adik-adik kelasnya. Iya. Jadi gini, Fir. Saya manggil ke sini tuh sebenarnya sih pengen menggali hal-hal yang menarik lah waktu Firna masih sekolah dulu ya. Yang mungkin ini dari sisi lain ya, karena ini yang dipanggil kan cewek ini mah. Kemarin-kemarin mah dari sisi cowok ya, ya kayak gitulah mereka cerita ya yang di episode-episode sebelumnya. Nah, ini saya mau gali dari sisi alumni yang cewek, pasti beda lah sudut pandangnya kan ya. Pengalaman-pengalamannya beda. Mungkin pertanyaan pertama saya gini, Pir. Itu alasannya apa kamu waktu itu pengen sekolah di jurusan jaringan di TKJ? Aduh, sebelumnya saya mau bilang dulu ya, kalau lucu gak sih kalau misalkan saya bilang ini tuh sebenarnya sekolah ke SMK Negeri 4 Kota Bogor itu adalah pilihan mama saya. Oh, mamahnya yang pengen jadi Iya. orang jaringan sebenarnya. Jadi dari sekolah dari awal TK sampai SMA sampai kuliah pun itu yang milih semua orang tua. Nah, terus kamu nggak punya tujuan dong hidupnya apa gimana? Awalnya gitu nggak punya tujuan gitu, tapi kayak ya udahlah, biasanya kan ridhonya orang tua itu Wah, baik gitu ya kan ke walidain depannya. ya. Betul. Ridallah walidain. Iya. Jadi ya udahlah gitu, nurut akhirnya. Terus sempat bilang juga kan awalnya kayak, lah nanti kan gak ada temennya gitu. Sekolahnya kan jauh, lagian juga nggak tahu. Malah yang pertama kali survei ke SMK 4 itu malah orang tua dulu, mama dulu, bukannya anaknya gitu. Tapi pas udah bilang kayak gitu orang tua, nggak apa-apa, yang penting pengalaman kayak gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah deh sekolah ke sini. Tapi ini enggak sih terpaksa enggak gitu jalaninnya? Enggak, ternyata ketemu orang-orang asik sih. Oh gitu ya. Orang-orang asik. Intinya mah ya balik lagi sih ya, gimana kita adaptasi juga ya. Iya. Walaupun tadinya orang tua yang nyuruh, ya mungkin ada juga sih secara manusiawi terpaksa mah. Apa enggak ada sama sekali? Enggak, karena Nggak ada. kalau misalkan itu dukungan orang tua, kitanya juga jadi semangat gak sih? Nggak tahu sih kalau orang lain ya. Iya, beda-beda sih. Kalau Firna pribadi gitu, kalau misalkan orang tua ngedukung ya dijalanin gitu. Iya sih, emang beda-beda ininya. Kalau Firna mah bener-bener waduh nurut sama orang tua banget ini. Berarti nanti jodoh juga orang tua ya yang nyari. Tahu nih, apa nih? Kok jadi bilang jodoh? Kan ini udah deket loh, ini udah masanya. Iya sih. Iya sih. Gak tahu deh gimana nanti jodohnya. Kayak Jodoh ya, dia belum sih. gini. Oke, Pir, kita gali lagi ya, Pir ya, sambil inget-inget lah, nostalgia lah zaman sekolah ya. Ya itu sekolah dipilihin ya. Iya.
Tapi ya bersyukurnya tuh nggak merasa terpaksa gitu. Enggak sih, satu. karena pas udah ketemu ayah yang satu ini, saya bilangnya ayah ya dari dulu, karena saya merasa dia ayah saya di sini gitu kan. Kayak bertemu dengan ayah yang ini passion gue loh gitu, kayak ketemu Masa? nih akhirnya. Bukannya galak ya dulu saya. Tapi kalau misalkan dia galak, aku galakin lagi gitu karena aku bawel. Waduh. Gitu. Terus akhirnya kayak menemukan passion, karena emang dari dulu karena memiliki sifat bawel, jadi merasa kayak nggak mau kerja di tempat yang pasasi lagi, pandai basa-basi gitu. Oh iya. Awalnya. Kayak nah sekarang pas udah sekolah tuh ya. Ini nggak sih, kan cewek nih. Sedangkan TKJ tuh menurut saya sih kebanyakannya berbau fisik juga ya. Kerjaannya tuh ya bongkar-bongkar perangkat, nyolder mungkin ya. Atau ya narik kabel misalkan. Itu ngerasa ini nggak sih, ngerasa gue kan cewek nih, kok belajarnya gini sih, ntar gue kerjanya gali kabel lagi apa gimana? Sempat berpikir seperti itu karena ketika magang kan juga ternyata kayak gini ya aslinya real life kita. Sekolah terus dikasih magang, langsung berhadapan sama ini ya owner, terus sama yang punya perusahaan kayak gitu. Seru sih karena mereka juga kalian di sini waktu kelas 1 sih gimana? Waktu kelas 1 kelas 10 waktu kelas 1 sih aku langsung dapet nemu bongkar visi. Iya. Kayak gitu nggak ngerasa aneh gitu kan, gue kan cewek kok gini sih bongkar ini kayak, gitu. Ternyata teknik komputer jaringan kayak gini ya, kok nanti gue kerjanya jaga warnet gak sih? Jaga warnet. Sempet berpikir kayak gitu. Itu anak warnet ada di belakang lo. Sempet berpikir kayak gitu, nanti gue kerjanya jaga warnet gak sih gitu. Tapi gini loh, nah itu kan ininya ya setelah dijalanin. Waktu ekspektasi awalnya apa emang? Bayangan awalnya di TKJ tuh ngapain? Berpikir awalnya TKJ tuh Widih jadi anak hacker gitu. Oh gitu ya, malah lebih jauh lagi ya dari anak warnet. Berpikir awalnya, nanti aku bisa jadi hacker nih, ngejebol kata sandi password orang-orang yang kayak gitulah berpikirnya awalnya. Ternyata jadi tukang warnet. ketemu bongkar PC terus kayak diliatin kan cara pasang, yang ini bener, yang ini salah, yang ini bener, kayak gitu kan dulu. Terus kayak aduh ini mah nanti buka warnet nih gitu. Tapi tetap have fun jalanin. Have fun karena emang baik-baik sih, termasuk dia. Gurunya baik-baik sumpah di sini. Nggak siapa, kebetulan Firna mah agak tomboy juga sih ya, jadinya ya emang jiwanya sih. Iya gitu. Jadi baru narik kabel juga nggak masalah mungkin ya Fir. Iya. Nah sekarang lanjut nih ke tadi kan bahas PKL ya. Ini kebetulan unik juga sih, saya inget terus sampai hari ini. Dia nih salah satu anak cewek yang agak-agak ya gitu ya, namanya tomboy ya. Jadi nggak takut gitu PKL dimanapun. Kebetulan waktu itu jauh ya tempatnya ya. Di Sentul. Pertama ya. Iya. Di satu perusahaan ya, kebetulan bergerak di IT juga. Untuk ya. Jarak dari rumah sih waktu itu jauh banget ya. Lumayan ya ada 20 kilo lebih ya kali ya. Lebih. Tapi waktu itu dia apa? Ya nggak keberatan gitu. Enggak sih saya. Walaupun itu padahal cewek satu-satunya ya waktu itu ya. Itu gimana Fir pengalamannya? Pengalaman banget sih tuh. Cewek satu-satunya, terus ya dituntut harus bisa kayak gitu-gitu kan ya. Saya kan karena saya di bidang outsource ya si perusahaannya, jadi saya eksplor ke tempat-tempat yang keliling ya. Itu keren banget sih sumpah, jadi pelajaran banget ya. Saya pasang CCTV, yang dipelajarin di sekolah tuh kepake banget, narik kabel. Saya di sekolah yang lain, terus di tempat ya di sekolah-sekolah kebetulan kliennya perusahaan itu sekolah-sekolah ya waktu itu. Sekolah-sekolah waktu itu yang dia pegang. Jadi saya keliling-keliling kota Bogor sih, padahal perusahaannya jauh, tapi saya masih di Bogor juga kelilingnya, karena dia juga klien dia tuh adanya di kota Bogor kebanyakan. Tapi pasti pengalaman yang nggak lupa ya. Banget. Sampai sekarang juga karena mungkin saya emang nggak pernah punya masalah sama tempat. Ini sih
direktur yang punya perusahaannya. Sampai sekarang pun masih baik kayak gitu, berhubungan kayak kadang misalkan dia tetap nanya kontak kabar lah kayak ya. gitu. Iya. Ya ini juga sih ya PKL kan salah satu ciri ya, bukan ciri sih, khasnya SMK lah. Pasti itu tuh berkesan banget sih buat yang pernah sekolah di SMK ya, apalagi yang sesuai gitu, bukan yang ya gitulah, tahu sendiri ya, bukan PKL yang disuruh-suruh gak jelas gitu. Oke, nah sekarang saya mau maju lagi ke kelas 12. Ini kayaknya juga pengalaman yang ini sih, saya sih berkesan banget sih angkatannya Pirna ini nih. Tapi jangan diceritain, Pir. Untuk teman-teman seangkatan saya yang menonton, kalian pasti tahu kita ada apa dengan ayah Firgaun ini. Pokoknya ya inilah berkesan banget lah. Berkesan lah. Pokoknya di kelas, kebetulan waktu itu cuma 2 kelas ya angkatan kamu ya, Pir. Dan wah istimewa banget lah anak-anaknya. Salut sih sama dia yang sabar banget menghadapi anak-anak seperti saya dan teman-teman saya. Ya gitulah, tapi alhamdulillah sekarang pasti udah pada sukses ya, Pir ya. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, nah. Mudah-mudahan kalian semua yang di sana yang nonton juga sukses selalu. Nah, karena emang kata-kata dia tuh jadi motivasi anak-anak sampai sekarang, tau gak? Kayak kamu gitu. Aduh, boleh disebut? jangan Pir, jangan. Tapi emang off dia, the record lah itu. Iya, motivasi dia tuh sampai ke anak-anak sekarang. Kalau misalkan reuni atau misalkan saya lagi di luar kumpul sama temen-temen nih, kata-kata dia selalu ada di teman-teman saya, sumpah. Itu kayak memotivasi mereka, kan gue dulu gini, sekarang gue mau membuktikan bahwa saya tuh dia. Ya itulah, ya emang ya setiap orang caranya beda-beda ya. Cuma cara saya ya begitulah. Tapi emang dia membuat orang tuh kayak bangkit, tau gak, kayak wah gue nggak bisa nih digini. Cukup Pir, cukup, pujinya cukup, nggak enak amat. Cukup bercanda, tapi emang dia keren sih. Gila Pir, tadi yang kelas 3 ya ceritanya, ada ini nggak, ada yang berkesan nggak waktu kelas 12? Kan itu kan jatuh sendiri kalau di SMK tuh ada namanya uji kompetensi ya. Itu tuh kayaknya yang ditunggu-tunggu lah, hajatan besarnya. Sampai jam 9 malam saya di sini. Coba ceritain Pir gimana? Itu pagi ya, paginya tuh bener-bener pagi, gak boleh telat. Karena kan ada sesi 1, sesi 2, terus ada istirahat sama lanjut lagi sampai malam kan. Ternyata yang awalnya dikira bakal selesai sampai jam 4 sore itu enggak sama sekali, sampai jam 9 malam. Ya ampun, itu penilaian itu sampai jam 9 malam. Itu tuh apa, saya tuh gak bisa lupa itu kejadian itu. Jadi angkatan satu-satunya yang uji komnya sampai jam 9 malam itu, sumpah. Karena memang angkatan kamu itu istimewa semua. Emang. Tapi ya itulah, itu salah satu usaha kita lah sebelum kamu dan teman-teman itu keluar ya menghadapi dunia yang sebenarnya lah. Betul. Itulah, mudah-mudahan sih ada hal-hal yang bisa kepake sih sampai sekarang ya. Karena udah pernah menguji mental gitu kan, apalagi sekolah di SMK gitu. Jadi kayak kalau dimarahin kayak gitu di tempat kerja kayak ya udah biasa gitu. Udah terlatih ya. Iya. Udah kebal bahkan. Lah. Jadi kayak nggak mental tempe. Iya, mudah-mudahan sih semua yang ini adik-adik kelas di sini juga. Ya anak SMK mah harus kuat lah ya. Kuat banget, saya kuat banget, salah satunya saya. Iya, walaupun perempuan juga ya Pir. Di sini kan sama aja ya, biar nggak dibeda-bedain ya. Betul banget, dia nggak pernah ngebeda-bedain cowok cewek. Kalau dimarahin cewek juga dimarahin sama. Kalau misalkan jangan saya doang dong. Enggak, maksudnya kayak kalau misalkan kita salah, cowok cewek sama, karena kan kita sekolahnya juga sama, ngerjainnya juga pelajaran yang sama. Nah itu gitu. Mungkin bisa jadi bekal ya, nih nggak ada yang cewek nanti gue mah nanti pasti dapat apa namanya keistimewaan. Nggak ada kalau di sini. Ya untungnya waktu zaman Pirna belum ada manjat ya Pir. Iya belum. Kalau ada kayaknya kamu nomor 1 yang paling seneng ya. Paling semangat saya. Jadi nggak ada yang membedakan di sini, mau cewek cowok yang materinya sama, kalau salah ya sama, dikasih tahunya gitu. Nah sekarang mungkin kita mau masuk ke sekarang kan pasti dunianya udah beda ya, Pirna udah bukan anak sekolah lagi ya, udah tahu gimana caranya nyari uang ya Pir. Iya betul. Kerja maksudnya kerja ya, dunia kerja.
Nah itu gimana Pir? Apa sih yang beda dari waktu sekolah sama sekarang udah kerja gitu? Secara kamu lah, pribadi kamu. Secara saya pribadi Entah, jauh sih. entah mental, entah apalah gitu. Kalau untuk segi profesi jauh. Nah, oh iya sebelumnya segi ini dulu profesi deh. jauh. Kamu kerja di apa? Di perusahaan bidang apa sekarang? Saya sekarang kerja di bidang developer. Developer. Iya. Real estate gitu. Banyak sih, karena kan mencakup pembangunan juga ada ya banyak deh. Terus ada nggak materi yang kepake di tempat kerjaan? Materi Dulu waktu pas saya sekolah? pas saya melamar kerja nih awalnya, karena emang bukan fashion ya, karena sekarang kan saya jadi resepsionis ya, bukan fashion banget kan. Jadi pas melamar malah dia nawarinnya, loh kok kamu kuliahnya ini, sekolahnya ini, tapi melamarnya ini gitu. Kalau kuliah di apa? Di jurusan apa? Saya kuliah di penerbangan. Oh iya, udah lulus ya Pir, sorry Pir. Iya, kuliah di penerbangan dulu saya. Sekolah jaringan, kuliah penerbangan, kerja developer. Luar biasa. Nyambung ya. Gitu. Pokoknya ya pas melamar pertama kali rekrutmen, malah dia kok ini beda-beda gini ya. Kamu mau ikut di jaringan aja atau kamu mau di admin aja atau di resepsionis aja kayak gitu-gitu kan. Tapi ada emang bagian IT di sana? Ada, bagian IT-nya ada. Cuman saya bilang tapi ini kan rekrutmennya hanya untuk admin sama resepsionis kan waktu itu. Terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa kok kalau mau gitu. Terus saya bilang enggak deh Pak, saya karena melamarnya awalnya resepsionis atau admin, jadi ya udah melamar ke situ aja gitu. Tapi nggak apa-apa nanti bantu-bantu ya. Iya kalau saya dibutuhkan saya siapa gitu awalnya. Suruh nyeting gitu. Tapi emang kepake sih. Kepakainya karena apa? Dulu zaman saya magang terus akhirnya kuliah, terus juga saya magang juga kan kuliah. Ketemu sama orang-orang jaringan kayak gitu. Di sana gitu, di perusahaan itu. Iya. Ketemu sama orang-orang jaringan kayak gitu-gitu. Kok kamu bisa sih jadi resepsionis, kan dulunya IT gitu kan. Terus kamu kenapa kalau misalkan tahu, misalkan kan di kantor kan lagi tarik kabel karena misalkan ada yang putus gitu kan. Kok kamu tahu kenapa nggak kamu kerjain? Ya, saya kan bukan bidangnya apa, bohong katanya gitu. Masih ngerti, masih paham. Enggak, sebenarnya makanan nantinya nggak dibayar tambah ya. Iya, gratisan karena kan emang itu harusnya kan di luar jam kerja. Iya kan, dan dia udah gak usah manggil dari luar, Pirna aja cina, gratis. Gratis lagi saya. Soalnya multifungsi cina. Tapi gini lah, dari semua tadi cerita tuh, ada gak sih penyesalan gitu Pir, maksudnya ya sekolahnya di terutama di ini ya, bahas di TKJ nih, sekolah di jaringan, ada gak penyesalan? Ini khusus di ininya ya, di TKJ-nya selama sekolah di TKJ di sini gitu, ada nggak penyesalan? Penyesalan sih awalnya ada ya, karena berpikir kok nggak menjurus ya, malah mama saya kenapa tertarik ke penerbangan gitu. Jadi ceritanya kayak gini kan, saya maksudnya tomboy. Pas beres sekolah. Iya, jadi saya tuh tomboy, emang bener-bener tomboy parah sampai akhirnya sekarang bisa kayak gini. Emang dulunya gimana kamu? Kan tahu lah ya gitu, sekolah nggak pernah yang tahu namanya make up sama sekali gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya mama saya merasa takut belok. Oh, ada yang takut ada yang salah ya. Takut ada yang salah dengan saya pribadi gitu, karena nggak pernah pacaran, nggak pernah dibonceng sama lawan jenis. Apa bonceng Dilan, Udin nih bonceng. Nggak pernah dibonceng lawan jenis, selalu membonceng ya, karena SMK 4 itu dia tahu lah ya. Motornya motor cowok, bawanya gitu. Saya bawa kopling ke sekolah, jadi yang ada saya membonceng. Saya bawa motor kopling ke sekolah, akhirnya saya membonceng orang, jadi takut ada yang salah gitu. Terus kalau misalkan iya, makanya sekarang mau pakai kutek kan. Iya ya? Dong. Dulu dulu mah laki parah deh. Bapak ayah. Tapi ada yang suka kok yang tomboy-tomboy gitu. Tapi saya nggak pernah dapet pacar sama saya sekolah. Sayangnya kamu, gak sama apa, adalah. Iya. Saya nggak bisa cerita di sini. Karena dia bilang saya nggak peka gitu. Gitu. Ya dulu itu Fir. Ya, sekarang udah beda ya Fir ya. Iya, jadi saya kenapa dimasukin ke penerbangan ya itu, takutnya ada yang salah dengan saya padahal saya. Tapi sekarang ini nih pertanyaannya. Sebenarnya gitu,
pengennya kerjanya di apa, bidang apa kamu tuh kalau awalnya boleh di milih? IT. Awalnya karena pengennya di IT karena kayak kerjanya tuh Enak. santai, enak gitu. Terus duduk, bisa ya. dikerjain sambil Kapan duduk aja. gitu. Iya, kecuali yang berat-berat banget baru kan ke lapangan. Ya itu waktu kuliah kenapa nggak ke IT aja? Ya itu mama saya, takut saya Lagi, belok. wah nanti berarti jodoh juga harus mama dong yang nentuin kalau kayak gini. Ya gimana dong mah? Ma tolong ya ma. Mama saya sampai sekarang juga gitu. Kalau sampai susah-susah banget cari cowok, mama banyak kok gitu. Aduh. Sumpah itu beneran. Tapi teman mama gitu. Aduh gak mau deh kalau temen mama nanti udah tua lagi. Oke gini Fir, mungkin terakhir ini Fir ya. Iya. Dari semuanya tadi tuh cerita-cerita yang menarik tadi tuh, ada nggak sih yang bisa kamu apa ya share pesan lah mungkin ini yang sekarang masih sekolah nih, terutama yang cewek loh ya. Iya. Kalau yang cewek tuh agak beda sih, saya selalu ngomong gitu ya, agak beda. terutama kan ya mungkin waktu selama sekarang nih yang masih sekolah ini agak setengah hati gitu ininya. Di jurusan iya kamu sebagian besar kayak gitu. Kalau yang cewek tuh kan ya kebanyakan ikut-ikutan atau kayak kamu tadi disuruh orang tua awalnya atau alasannya yang penting sekolahnya deket rumah kayak gitu kan. Tanpa tahu nanti di TKJ tuh kayak gini-gini sesuai nggak sih sama yang kita mau misalkan. Ada nggak yang pesan mau disampaikan atau yang sekarang udah terlanjur sekolah gitu? Pesan sih aku jadinya Firna nih selama sekolah di jaringan tapi dijalanin sih bener-bener. Aku juga ya kayak kalau misalkan tugas atau apapun gak pernah ada yang merah ya sama selama sekolah di sini. Tugas ya dijalanin, jangan kayak kalau mau misalkan dari awal ya dijalanin jangan sampai kayak setengah-setengah gitu. Terus kan akhirnya jadi setengah-setengah, gue kayak merasa ini bukan fashion gue loh gitu. Ya intinya bertanggung jawab lah. Iya harusnya bertanggung jawab kenapa bisa sekolah kesini gitu. Ya bagus kayak apa kata alumni yang sebelumnya yang aku lihat ya. Jadi kayak lu mau sekolah kemana itu harus dilihat dulu profile dari sekolah yang lu mau masukin gitu. Ya cari tahu dulu. Sesuai nggak sama passion kamu. Kita gitu. Iya betul. Terus kayak kalau misalkan emang dari awal kayak ini enggak deh gitu kan, yang lebih baik jangan. Ya dari awal ya. Tapi ini mah kan udah masuk ya Firja, tadi harus bertanggung jawab. Dan harus dinikmatin karena itu semua udah jalan Tuhan juga ya Fir. Iya. Melalui orang tua misalnya. Kalau saya iya. Kalau yang lain misalkan ada yang karena salah amplop misalkan kayak alumni yang episode pertama itu ada yang mungkin ikut-ikutan temen ya, tapi itu semua jalan Tuhan lah itu. Pasti punya rencana sendiri ya. Yang penting mah apa yang kita ada di depan kita ya dihadapi dengan bertanggung jawab ya, dengan niat ya, hati ya, pakai hati ya. Betul, harus pakai hati ya sekolah. Gak boleh setengah-setengah. Ikhlas lah kalau bahasanya Kang Ramadan ya waktu di episode sebelumnya tuh harus ikhlas gitu tuh. Insya Allah pasti dimudahkan ya Fir. Ya Firna aja buktinya ya tadi menarik pengalamannya. Terus juga pasti kayaknya dimudahkan terus ya Fir jalannya ya. Amin ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ya sampai. Karena termotivasi sama orang-orang hebat juga. Gitu. Salah satu contohnya ini. Dan yang lain juga. Selama saya punya pengalaman gitu. Ya, itulah kita bareng-bareng lah Fir. Ilmu sih itu kayaknya. Ya guru juga gimana pun ngasih masukan, balik lagi kan gimana siswanya iya. Gimana siswanya, karena yang jalan siswa, makanya tadi siswanya ya minimal kita bareng-bareng lah niatnya, punya niat ini. Paling itu aja ya Fir ya, makasih udah menyempatkan diri ini kebetulan dadakan loh. Dadakan sekali. Baru WA kemarin ya Fir ya. Terus oke cina ya udah. Karena lagi PPKM karena kerjanya juga masih di rumah ya kan, masih bisa dikerjain di rumah gitu. Jadi ya udah. Iya, makasih ya Fir ya, mungkin. Ya, aku juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ini lagi ngobrol lagi yang lain mungkin topiknya ya. Baik. Mudah-mudahan yang nonton adik-adik kelas ini nih bisa ngambil poin-poin penting ya dari obrolan tadi. Walaupun agak have fun, agak ceria karena Firna orangnya ceria ya dari dulu. Mudah-mudahan ngasih inilah. Sama dia lah. Ngasih vibe yang bagus lah. Yang positif ya nanti. Positif harus. Semakin semangat lagi, semakin ikhlas lagi jalanin sekolahnya.
semakin bertanggung jawab lagi. Pokoknya mah dinikmatin, semuanya tuh akan berlalu dengan indah ya pada waktunya tuh. Pada waktunya. Ya itu aja mungkin ya Pir ya. Makasih Ber. Terima kasih ya Pak Yuda. Ya buat yang adik-adik sekalian juga ya. Terima kasih. Ya itu aja mungkin dari kita. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya ya, kalau ada yang mau alumni yang diundang. Oke, itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT.